Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kanal YouTube saya yang sederhana ini. Dan pada video kali ini saya akan membahas suatu puisi. Karena di video sebelumnya sudah membahas tentang apresiasi puisi secara pengertian dan hakikat, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang puisi secara utuh, di mana kita akan menganalisis suatu puisi dari segi unsur intrinsik atau struktur penyusun puisi tersebut. Jadi, kita akan menganalisis puisi berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono yang tadi sudah dibacakan di awal video. Kita akan menganalisis unsur intrinsik apa yang terkandung dalam puisi ini. Menurut Hartoko dalam Waluyo tahun 2003 halaman 27, unsur intrinsik puisi terdiri dari unsur tematik atau semantik dan unsur sintaksis. Unsur tematik puisi merujuk pada struktur batin puisi, sementara unsur sintaksis lebih merujuk pada unsur fisik puisi. Macam-macam struktur fisik maupun batin puisi adalah sebagai berikut. Pertama, unsur fisik. Unsur fisik terdiri dari diksi, imajinasi, kata konkret, bahasa figuratif, dan rima. Pertama, diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair saat membuat puisi. Dalam puisi Aku Ingin, diksi yang dipilih oleh Sapardi Djoko Damono cenderung sederhana dan lugas, bersifat umum, mudah dipahami, dan bukan merupakan kata sukar. Terlihat dari pemilihan kata mencintaimu dengan sederhana, kata sederhana menjadi diksi yang tepat membangun suasana puisi. Judul puisi juga merupakan diksi yang tepat karena pemilihan kata ingin, bukan kata mau atau hendak yang sebenarnya memiliki arti sama. Kedua, imajinasi atau imaji. Susunan kata yang bisa mengungkapkan pengalaman sensoris sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Itulah yang dimaksud dengan imaji. Imaji yang muncul dalam puisi terdapat dalam beberapa bentuk seperti imaji visual atau penglihatan, imaji auditoris atau pendengaran, imaji artikulatoris atau mendengar bunyi dan artikulasi tertentu pada bagian mulut. Biasanya hal ini terjadi saat puisi dibacakan. Imaji faktual atau rasa kulit, dan imaji kinestetik atau gerakan. Dalam puisi Aku Ingin, imaji yang tercipta adalah imaji visual, di mana tergambar bagaimana api yang membakar kayu menjadi abu pada bait pertama dan awan yang berubah menjadi hujan pada bait kedua. Kedua peristiwa tersebut tergambar secara visual dan digambarkan untuk membangun suasana yang diceritakan dalam puisi. Sebenarnya juga terdapat imaji lain meski tidak terlalu jelas tergambar. Selanjutnya, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang nyata atau benar-benar ada dan bersifat khusus, bukan kata yang abstrak dan bersifat umum. Kata konkret dapat ditangkap dengan indera dan berhubungan dengan imaji sehingga pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau suasana yang digambarkan penyair. Dalam puisi Aku Ingin, kata konkret dapat dilihat dari kata kayu, abu, api, awan, hujan, dan lain sebagainya. Semuanya merupakan kata konkret yang dalam perannya sebagai diksi berhasil membangun imaji visual seperti dijelaskan pada poin kedua tadi. Selanjutnya ada bahasa figuratif atau disebut juga majas, yaitu bahasa yang menimbulkan efek konotatif atau perumpamaan. Majas berfungsi menghasilkan imaji tambahan dalam puisi sehingga menjadikan puisi lebih nikmat dibaca. Juga digunakan untuk menambah intensitas perasaan. Jenis majas yang seringkali terdapat dalam puisi antara lain simile atau perbandingan, metafora atau istilah kiasan, alegori atau perumpamaan, personifikasi atau perandaian benda yang bukan manusia, hiperbola atau melebih-lebihkan, metonimia atau penggunaan ciri, sinekdoke atau pertautan, dan juga ironi atau sindiran. Dalam puisi Aku Ingin, majas yang terdapat dan terlihat jelas di sini adalah personifikasi, yaitu pada kata diucapkan kayu kepada api dan disampaikan awan kepada hujan. Keduanya adalah bentuk majas personifikasi karena mengandaikan benda yang bukan manusia bersifat seperti manusia, dalam hal ini berbicara. Selain itu, keseluruhan dua bait puisi ini adalah bentuk majas alegori, di mana penyair membuat perumpamaan sifat sederhana yang digambarkan lewat kata kayu dan awan, yang mengumpamakan bentuk sederhana dari rasa cinta yang coba disampaikan oleh penyair dalam puisi ini.
Terakhir, rima. Rima merupakan persamaan bunyi pada puisi yang terdapat di awal, tengah, maupun akhir baris. Pada puisi Aku Ingin, rima dapat dilihat dari bunyi akhir setiap kata dalam bait dan barisnya. Selengkapnya dapat dilihat dari ilustrasi berikut. Nah, itu baru unsur fisik atau struktur fisik dari sebuah puisi. Selanjutnya ada unsur batin. Unsur batin yang terdapat dalam puisi antara lain adalah tema, rasa, nada atau suasana, dan amanat. Tema adalah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penyair. Pokok pikiran tersebut berfungsi sebagai landasan utama penyair saat menyusun karya. Menurut Waluyo, tahun 1987 halaman 107, tema puisi bersifat lugas, tidak dibuat-buat, objektif bagi semua penafsir, dan khusus bagi penyair. Tema dari puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini adalah percintaan atau romantisme, di mana puisi ini adalah bentuk ungkapan rasa cinta. Selanjutnya rasa. Bisa dibilang rasa merupakan gambaran perasaan penyair saat menciptakan puisinya. Setiap penyair akan berbeda dalam menciptakan puisi dengan tema yang sama. Hal ini karena perbedaan perasaan penyair terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Dalam puisi Aku Ingin, tentu rasa yang dituangkan ke dalamnya adalah perasaan cinta yang mendalam, rasa peduli, rasa sayang, dan kesederhanaan, rasa senang dan juga ketenangan. Selanjutnya ada nada dan suasana. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca terkait dengan pokok persoalan dalam puisi. Setiap penyair memiliki sikap yang berbeda terhadap pembacanya. Sementara suasana merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca atau mendengarkan puisi tersebut. Nada dan suasana dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini tergambar cukup jelas. Nadanya adalah nada memberitahukan sesuatu atau bersifat informatif yang mudah dipahami. Suasana yang digambarkan adalah suasana tenang, teduh, kedamaian, dan penuh cinta. Pada bait pertama, pemilihan kata kayu, api, dan abu membangun suasana kehangatan secara sederhana. Pada bait kedua, pemilihan kata awan dan hujan membangun suasana sejuk dan tenang secara sederhana pula. Keduanya menciptakan suasana puisi ini menjadi penuh damai, penuh cinta dengan cara sederhana sesuai pesan yang ingin disampaikan. Nah, berbicara tentang pesan yang ingin disampaikan, inilah intrinsik terakhir dari struktur batin puisi, yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair melalui puisinya. Umumnya, amanat ditulis secara tersirat di balik kata-kata yang disusun. Maka dari itu, amanat dalam puisi bersifat interpretatif. Artinya, setiap pembaca mempunyai penafsiran makna yang berbeda-beda terhadap sebuah puisi. Pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini, amanat yang disampaikan sebenarnya cukup jelas dan tersurat pada kata di awal-awal bait, yaitu Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kalimat tersebut dapat dipahami secara langsung tanpa perlu penafsiran makna atau interpretasi lain. Tetapi selain itu, dapat pula dimaknai lebih dalam bahwa amanat yang disampaikan dalam puisi ini lebih dari itu, yakni mencintai dengan tulus dan rasa pengertian pada pasangan, serta kemampuan memaklumi sesuatu yang tak terucap atau tak tersampaikan, sehingga rasa cinta tidak mudah pudar. Nah, saya kira sekian dulu analisis kita terhadap puisi ini. Demikianlah unsur-unsur intrinsik secara fisik maupun secara batin dari puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Nah, kira-kira begitulah ketika suatu puisi kita analisis secara unsur intrinsik dan menjelaskan apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam puisi tersebut. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Seperti biasa, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Khairul Rizky. Terima kasih.